Salam sejahtera bagi kita semua, saya Sania Hanasangi, Koas Angkatan 45. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini Prativi, spesialis radiologi kedokteran gigi, selaku dosen pembimbing jurnal reading radiologi kedokteran gigi. Sehingga saya dapat mempresentasikan jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya yang berjudul Sementoblastoma yang berkaitan dengan gigi sulung molar kedua mandibula. Sementoblastoma merupakan neoplasma mesenkim dengan pertumbuhan yang lambat dengan kandungan utamanya yaitu sementum. Epidemiologi sementoblastoma sering terjadi pada usia dewasa muda, rata-rata usia di bawah 20 tahun hingga 30 tahun, dan yang sering terjadi pada regio posterior mandibula. Etiopatogenesisnya diduga bahwa mutasi gen yang mengkode sementum berperan sebagai faktor dalam beberapa kasus. Gambaran klinis pada kasus sementoblastoma biasanya ditemukan rasa sakit nyeri yang bervariasi dan pembekakan, terjadinya asimetris wajah, konsistensi keras atau fluktuatif, tunggal dan unilateral. Gambaran radiografi pada sementoblastoma biasanya terjadi pada posterior mandibula gigi permanen, epicenter pada sepertiga apikal gigi, terlokalisir, tunggal, dan unilateral. Ukuran berkisar 0,5 cm hingga 5 cm dengan rata-rata 2,1 cm. Batas tepi dan bentuk radio opak well defined dengan halo radiolusen tipis dan dilapisi dengan batas kortikasi. Outline biasanya berbentuk lingkaran, bentuk lesi bulat atau irregular, atau seperti bola golf. Struktur internalnya mix radiolusen dan radio opak, berpola wheel spoke. Efek pada jaringan sekitarnya kehilangan outline akar, resorpsi eksternal akar gigi, dan displace. Yang lainnya juga bisa dapat terjadi ekspansi dari cortical plate aspek bukal dan atau lingual atau palatal, erosi dan perforasi cortical plate, serta ekspansi inferior border of mandible dan fraktur rahang patologis. Diagnosis banding dari sementoblastoma yaitu yang pertama, periapical cemento-osseous dysplasia memiliki persamaan dengan sementoblastoma dikarenakan lokasi pada periapikal gigi mandibula, struktur internal berupa radiolusen, mix radiolusen radio opak dan radio opak, dan bentuk biasanya bulat dengan batas halo radiolusen yang mengelilingi atau dapat berbatas tidak jelas. Namun memiliki perbedaan. Yang pertama, tidak melekat pada apikal, multiple, bilateral, tidak ada perluasan atau ekspansi rahang, tidak menyebabkan displace gigi sekitar, dan kehilangan lamina dura. Yang kedua yaitu condensing osteitis. Persamaannya yang pertama lokasi pada apikal gigi premolar dan molar mandibula, khususnya molar pertama mandibula, dan struktur internal berupa gambaran radio opak. Selanjutnya memiliki perbedaan antara sementoblastoma dengan condensing osteitis yaitu tidak melekat pada akar gigi, radio opak berbatas jelas sklerotik. Pada gigi yang terlibat terdapat karies yang besar atau restorasi yang dalam, memiliki outline akar gigi yang terlihat jelas, efek pelebaran ruang ligamen periodontal, dan yang terakhir tidak menyebabkan ekspansi cortical plates. Diagnosis banding yang ketiga yaitu hipersementosis. Yang pertama, persamaannya yaitu lokasi pada sepertiga apikal gigi molar atau premolar mandibula dengan ujung akar gigi membesar, struktur internal dengan gambaran radio opak dengan densitas mirip seperti dentin, namun memiliki perbedaannya yaitu berbentuk bulbous, memiliki lebar ruang ligamen periodontal yang normal, outline akar gigi yang halus dan jelas, tidak menyebabkan efek resorpsi eksternal akar, tidak menyebabkan ekspansi rahang. Berikut gambaran dari diagnosis banding yang telah saya sebutkan yaitu yang pertama periapical cemento-osseous dysplasia, condensing osteitis, dan hipersementosis. Perawatan yang sering dilakukan pada sementoblastoma yaitu enukleasi, amputasi akar yang terpengaruh, perawatan endodotik pada sisa pulpa saluran akar yang tidak terpengaruh, eksisi dan ekstraksi gigi yang terlibat diperlukan. Selain itu juga pengangkatan tumor dengan gigi yang terlibat diikuti dengan kuretase.
Laporan kasus pada jurnal ini ditemukan pada anak perempuan berusia 7 tahun dengan keluhan pembengkakan di regio kanan lengkung mandibula. Dengan pemeriksaan intraoral, pembengkakannya kencang dan lembut ketika dipalpasi. Respon positif pada tes vitalitas gigi sulung molar kedua kanan bawah dan gigi yang secara strukturnya sehat. Berikut gambaran radiografis pada kasus ini. Terdapat lesi mix radio opak radiolucen meluas dari permukaan distal gigi 84 hingga ke permukaan gigi 85 bagian distal yang melekat ke akar mesial gigi 85, berbatas jelas soft tissue capsule, dikelilingi halo radiolucen, berukuran sekitar 2,8 dikali 2,1 cm, berbentuk pola roda atau seperti wheel spoke pattern. Perawatan yang dilakukan pada kasus sementoblastoma pada jurnal ini, yang pertama dilakukannya biopsi eksisi, hampir seluruh molar kedua sulung yang melewati, dan yang selanjutnya dilakukan evaluasi histopatologis, selanjutnya kontrol 3 bulan untuk melakukan insersi space maintainer, dan selanjutnya kontrol 6 bulan untuk mengambil foto radiografi panoramik dan menunjukkan tidak adanya pengulangan lesi atau rekurensi. Selanjutnya juga perawatan lanjutan dilakukan untuk pembuatan alat lengkung lingual non-fungsional cekat. Pembahasan antara laporan kasus dan teori. Yang pertama, pada laporan kasus, anak perempuan berusia 7 tahun, namun hal ini tidak serupa dengan teori atau tinjauan pustaka yang telah didapatkan, yaitu pada kasus sementoblastoma biasanya sering terjadi pada usia dewasa muda atau berkisar antara 12 hingga 65 tahun, predileksi lebih tinggi pada laki-laki. Selain itu juga, lokasi pada laporan kasus ini yaitu pada gigi sulung, molar pertama kanan mandibula, dan gigi vital. Hal ini tidak serupa dengan teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan bahwa lebih sering didapatkan kasus sementoblastoma ini pada gigi permanen. Selain itu juga serupa pada teori bahwa pada kasus ini juga gigi vital pada area molar ataupun mungkin premolar pertama kiri mandibula. Selanjutnya, keluhan pasien pada laporan kasus ini bengkak pada daerah mandibula kanan posterior sejak 2 bulan yang lalu. Hal ini cukup serupa dengan teori yang didapatkan, yaitu biasanya berupa pembengkakan pada sisi wajah atau terjadinya asimetris. Selanjutnya, efek terhadap jaringan sekitar pada laporan kasus ini yaitu lesi tampak mengalami ekspansi ke bukal dan menyebabkan penipisan tulang kortikal bukal. Selanjutnya, pada teori, hal ini cukup serupa, yaitu menyebabkan berbagai jumlah resorpsi eksternal, ekspansi tulang, perpindahan gigi yang berdekatan, dan pada beberapa kasus, perforasi kortikal, deformitas rahang, dan fraktur patologis. Berdasarkan pemeriksaan radiografi, diagnosis banding yang paling mirip dengan kasus pada jurnal ini yaitu hipersementosis, karena memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, mengenai kas lokasi lesi yaitu melekat pada molar mandibula. Yang kedua, memiliki struktur internal dengan gambaran radio opak dengan epicenter pada sepertiga apikal gigi dengan densitas sama seperti gigi atau dentin. Dan yang terakhir, ujung akar gigi memiliki gambaran membesar. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara hipersementosis dan sementoblastoma. Yang pertama, hipersementosis tidak memiliki batas kapsul jaringan lunak, sedangkan sementoblastoma memiliki batas kapsul jaringan lunak. Selanjutnya, outline akar gigi yang terlibat hipersementosis halus dan jelas. Dan pada sementoblastoma terjadi kehilangan outline akar. Selanjutnya, hipersementosis tidak menyebabkan resorpsi eksternal akar, sedangkan sementoblastoma menyebabkan resorpsi eksternal akar dan ekspansi rahang. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu sementoblastoma merupakan tumor jinak dengan kondisi khas radiografis berupa lesi radio opak berbatas jelas dengan halo radiolucen dan menempel pada gigi yang terlibat. Radio diagnosis dari lesi pada kasus ini adalah sementoblastoma karena berdasarkan temuan radiografis
ditemukan lesi mix radio-opak radiolucent meluas dari permukaan distal gigi 84 hingga ke permukaan distal gigi 85 yang melekat ke akar mesial gigi 85. Berbatas jelas soft tissue kapsul dikelilingi halo radiolucent berukuran sekitar 2,8 kali 2,1 cm, berbentuk pola roda atau wheelspoke pattern, single, localized, unilateral. Terdapat perluasan hingga gigi 34 dan 35, sehingga gigi berpindah. Keunikan pada kasus ini, sementoblastoma berhubungan dengan gigi sulung di regio kanan mandibula. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.